Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini pada tanggal 1 April bertepatan dengan haulnya Hamzah Fansuri yang meninggal pada 1 April tahun 1427 Hijriah, yang nisannya itu berada di pekuburan Ma'ala di Mekah, sebagaimana dilaporkan oleh Guilot dan Kalus, dan itu pernah dipublikasi di jurnal Archipel. Oke, ini berarti sudah sekitar 595 tahun meninggalnya Hamzah Fansuri. Kali ini kita akan membahas tentang, berarti hari ini kita memperingati haul Hamzah Fansuri yang ke-595, 1 April. Kemudian kita tahu bahwasanya Hamzah Fansuri itu berkarir dan mengajar, menyebarkan ajaran Wahdatul Wujud di negeri Melayu. Negeri Melayu itu sendiri mengalami pasang surut. Itu semuanya bergantung pada siapa yang mendominasi tempat transit di Selat Malaka. Jadi di manakah tempat transit yang menjadi, siapa yang mampu menguasai tempat transit di Selat Malaka, dialah yang menjadi besar. Misalnya karena Selat Malaka itu kan merupakan penghubung antara India dan Cina, Arab dan Cina, kemudian negeri-negeri lainnya, termasuk belakangan Eropa berhubung dengan Cina, karena Cina adalah satu bangsa yang sangat besar geliat ekonominya sejak dahulu, sehingga Selat Malaka menjadi, dapat dikatakan, satu-satunya rute untuk menghubungkan ke Cina. Jadi tentu Selat Malaka menjadi satu pusat perhatian, menjadi satu destinasi penting dalam menuju ataupun berangkat dari Cina. Nah, siapa saja yang di negeri Melayu yang berada di seputaran Selat Malaka yang mampu menarik transit ke sana, negeri dialah yang menjadi besar. Itu pertarungan di semenanjung Selat Malaka itu dari dulu selalu memperebutkan kekuasaan transit Selat Malaka. Bahkan bisa dikatakan hingga hari ini juga sekalipun perebutan kepentingan di Selat Malaka juga sangat besar. Jadi siapa yang menguasai Selat Malaka, dialah yang menjadi sangat besar. Seperti hari ini Singapura menguasai pelabuhan maupun bandara untuk menghubungkan, karena Asia Tenggara ini adalah tempat yang sangat strategis untuk menghubungkan, dan itu sudah terjadi sejak dahulu, yang mana Singapura itu juga merupakan bentukan daripada Inggris, yang mana setelah pertarungan yang sangat panjang di Selat Malaka, Portugal, kemudian Inggris, kemudian Belanda, dan akhirnya setidaknya dimenangkan oleh Inggris, sehingga di situ didirikan Singapura hingga hari ini menjadi satu destinasi penting. Jadi keberadaan tempat transit itu sudah ada sejak dahulu. Itulah yang diperebutkan. Sebelumnya ada tempat yang diperebutkan, misalnya negeri Lamuri, kemudian berpindah ke negeri Jempa,
kemudian ada negeri Perla, kemudian ada negeri Pasai, kemudian berpindah lagi ke Aceh Darussalam, kemudian berpindah ke tempat lain seperti di Aru dan Malaka. Jadi ini adalah tempat-tempat yang menjadi transit penting Selat Malaka. Nah, di mana-mana itu tempat menjadi transit penting dari perkapalan ekonomi, dialah yang menjadi maju negerinya. Sehingga dengan majunya sebuah negeri, tinggilah perhatian terhadap pendidikan. Tingginya perhatian terhadap pendidikan, maka tinggilah peradaban masyarakat tersebut. Misalnya ketika Perla itu maju, maka dia itu akan besar tempat pendidikan di sana, yaitu Dayah Zawiyah di Aramia Bayun. Kemudian nanti misalnya setelah kemunduran Perla ada kemajuan Pasai, di sana didirikan Dayah Blang Pria. Kemudian Syed Ngakwid Balatas mengatakan bahwasanya terkait Hamzah Fansuri, dia dikatakan lahir di Syaharnawi. Tapi Alatas mengatakan Syaharnawi itu berada di Persia, atau kalau tidak berarti berada di Thailand. Kemudian Drewes mengatakan Syaharnawi itu sebenarnya bukan tempat lahirnya Hamzah Fansuri, tapi itu hanyalah makna simbolik atau kiasan atau majasi, karena sebenarnya Syaharnawi itu dalam literatur sufi itu dimaknai sebagai seruling. Jadi noun itu seruling ya. Syaharnawi itu adalah analogi bagi seruling yang terpisah dari rumpun bambu, kemudian dia mengeluarkan bunyi yang indah. Keindahan suaranya itu adalah lengking untuk menandakan kerinduannya terhadap rumpun bambu. Jadi itu kondisi seruling seperti itu jadi analogi bagi manusia yang dia terpisah dari Tuhannya, sehingga dia menangis, merintih, merindukan kembali kepada Tuhannya, seperti orang sufi. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan Alatas untuk membantah Drewes bahwasanya maksud Alatas itu adalah Syaharnawi bukan simbolik tapi bermakna literal, itu betul. Tetapi ketika Alatas mengatakan bahwasanya Syaharnawi itu adalah Persia atau Thailand, maka ini perlu dipertanyakan, karena Hamzah sendiri mengatakan bahwasanya Hamzah Syaharnawi zahirnya Jawi. Jadi di sini dikatakan yang pasti sudah bukan Persia, karena dia mengatakan zahirnya Jawi. Dia adalah orang Jawi. Jawi di sini maksudnya tentu adalah Jawa, maksudnya ya, yaitu Melayu. Dan kenapa tidak bisa dikatakan itu adalah di Thailand? Karena memang itu sangat lemah. Yang pertama, di Thailand itu tidak ada kita temukan hingga hari ini jejak pendidikan yang besar, bukti-bukti yang bisa dibuktikan baik rasional maupun empiris. Karena kalau ada seorang pemikir besar di satu tempat, maka pasti kondisi situasi pendidikan di sana harus sangat mendukung. Karena tidak mustahil ada seorang pemikir besar tanpa dilandasi oleh sebuah dunia pendidikan yang kondusif, sehingga mustahil orang besar itu bisa lahir. Kalaupun dia ada, maka dia tidak akan berguna karena lingkungannya itu tidak mendukung bagi kemajuan pemikirannya. Jadi pasti ada atmosfer intelektual di satu tempat tersebut. Nah, dalam hal ini salah satu pada masa itu yang dapat ditunjukkan adanya sebuah lembaga pendidikan besar itu yaitu di Blang Pria di Gedung Pasir sekarang. Di situ ada sebuah pendidikan besar dan dapat diduga di sanalah Hamzah Fansuri berasal, lahir, kemudian dia menuntut ilmu di sana di Blang Pria itu. Saya pernah dapat referensi
mengatakan bahwasanya kakek buyutnya Hamzah Fansuri itu datang dari Persia, diminta datang untuk mengajar memimpin di daerah Blang Pria itu, di bawah yang berada waktu itu di bawah kekuasaan kerajaan Pasai. Juga saya pernah baca literatur beberapa sunan dari Pulau Jawa itu juga menuntut ilmu di daerah Blang Pria. Jadi ada sebuah atmosfer, yaitu atmosfer Blang Pria, yang bisa memungkinkan orang-orang besar seperti Hamzah Fansuri dan Syarif Hidayatullah itu berasal dari sana atau menuntut ilmu di sana. Kemudian mengenai maksud Syahrini itu, yaitu ada kemungkinan bahwasanya, karena pernyataan Hamzah begini, Hamzah nin asalnya Fansuri mendapatkan wujud di tanah Syahrini. Nah, tanah Syahrini ini berarti bisa dimungkinkan yaitu orangnya itu bernama Syahrini. Ada literatur yang menunjukkan bahwasanya Syahrini itu adalah salah satu anak putra dari Syahrian Shah Salman yang datang ke Jempa membawa dia datang ke Jempa lalu menikahi putri Jempa, lalu anaknya itu memimpin kerajaan di Perlak. Nah, sehingga dapat dikatakan tanah Syahrini itu adalah tanah Perlak atau tanah samudra waktu itu. Ketika Pasai bergabung dengan negeri samudra, maka dapat dikatakan itu adalah tanahnya Syahrini. Kemudian Fansur adalah tempat bermukimnya Hamzah Fansuri setelah pulang dari, kemungkinan dia pergi mengembara menuntut ilmu di Timur Tengah. Ada puisi begini, Hamzah Garib Unggas Kudusi akan rumahnya Bait Al-Ma'muri, kursinya sekalian kapuri di negeri Fansur minal Asjari. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwasanya, kalau puisi baris pertama menunjukkan bahwasanya Hamzah Fansuri itu adalah orang asing. Ada maksudnya adalah dia terasing dari alam arwah, alam ruh, sebagai unggas kudusi. Ini bermakna metafor. Kemudian akan rumahnya di Bait Al-Ma'muri. Al-Bait Al-Ma'muri itu maksudnya adalah nama lain daripada Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian kursinya sekalian kapuri. Jadi pada waktu itu Kesultanan Aceh Darussalam itu adalah penguasa ekonomi. Dia menguasai perekonomian di sebagian pulau Sumatera, sehingga termasuk kapur barus waktu itu yang dihasilkan di Tapanuli, di Barus, itu dikuasai oleh Aceh Darussalam. Kursinya maksudnya dalam penafsiran saya yaitu dialah yang mendominasi atau menghegemoni atau yang menguasai perekonomian semua kapur barus. Di mana penguasaan itu terjadi di negeri Fansuri minal al-Asjari, yaitu di penguasaan itu berada di Fansur. Makanya ada seorang ilmuwan mengatakan bahwasanya Fansur itu adalah berada di ujung Pancu di Aceh Besar. Disitulah pada masa itu tempatnya pusat daripada kosmopolitanisme di Aceh Darussalam, tempat penguasaan perekonomian, tempat menjadi pusat transit dan destinasi yang besar pada masa itu di Selat Malaka. Dan pusat dermaganya itu kemungkinan besar adalah di ujung Pancu. Tapi sekarang ujung Pancu itu menjadi Teluk. Kalau dulu dia
digambarkan oleh ilmuwan tersebut adalah berbentuk tanjung. Karena beberapa ratus tahun sekali terjadi tsunami, maka ujung pancu yang dulunya adalah tanjung menjadi teluk karena dikikis oleh air laut. Nah, kalau kita punya modal besar untuk mencari jejak arkeologi di tempat yang sekarang di ujung pancu yang sudah menjadi laut sekarang, mungkin kita bisa membuktikan pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi kemudian adalah tentang mengenai Hamzah Fansuri itu sendiri, yang sehingga dapat diduga dia lahir di Pasai, kemudian menuntut ilmu di Dayah Blang Pria, kemudian dia pergi ke Singkil untuk mengajar, ya, mendirikan Dayah di sana. Kemudian dia bertolak ke Barus karena di sana waktu itu juga Barus menjadi tempat untuk menghubungkan Sumatera, baik itu ke daerah ujung pancu itu tadi maupun langsung ke negeri-negeri yang jauh. Nah, tetapi pernyataan antara Barus dan Fansur ini sama sekali dalam diksi-diksi yang bisa kita lihat itu berbeda. Jadi Barus dan Fansur ini adalah dua tempat yang berbeda, karena sama sekali secara pembunyian juga sama sekali tidak ada kesamaan antara Barus dan Fansur. Kemudian Hamzah Fansuri ke Timur Tengah ketika kembali ke Pasai. Waktu itu negeri Pasai sedang diserang oleh Portugal atau diserang oleh Majapahit. Nah, itu kejadiannya tidak jauh-jauh beda waktunya, sehingga orang-orang yang sebelumnya tinggal di Pasai atau menuntut ilmu di Dayah Blang Pria harus ketika mereka kembali dari Timur Tengah, mereka harus pergi ke tempat yang lain. Seperti Syarif Hidayatullah misalnya, dia ketika meninggalkan Pasai kemudian pergi ke Timur Tengah, saat pulang dia melihat kondisi Pasai sedang perang sehingga dia pergi ke Pulau Jawa. Sementara Hamzah Fansuri ketika dia pulang ke Pasai melihat Pasai sedang dalam gonjang-ganjing, maka dia berkarir di Fansur, di pusat kerajaan Aceh Darussalam. Kenapa Fansur itu bisa diduga juga tidak jauh dari pusat kerajaan, yaitu Istana Darudunia, karena sehingga dia kemungkinan besar bukan di Barus, karena Hamzah Fansuri dengan bagus selalu merekam dia merekam bagaimana praktik-praktik kotor juga terjadi di tempat-tempat penting itu, sehingga praktik kotor terjadi dalam perpolitikan, perekonomian, perdagangan dan segala macam. Itu bisa direkam dengan baik oleh Hamzah Fansuri. Maka kalau dia tinggal di tempat yang jauh sekali, misalnya dia tinggal di Barus, bagaimana dia merekam praktik-praktik politik di pusat kerajaan Aceh Darussalam dan sebagainya. Kemudian ada makam namanya makam Muazzam Syah. Makam itu berada di Barus. Tetapi di makam itu tertulis bahwasanya makam tersebut Muazzam Syah itu dikatakan min Fansuri. Jadi kalau dia Fansur itu adalah di Barus, kenapa ada orang yang dimakamkan di sini masih dibilang bahwasanya dia min Fansuri. Kalau Fansur itu adalah
barus, makam itu karena dibarus, jadi kenapa masih dibilang dari min fansuri? Maka tentu di dalam hal ini fansuri itu bukanlah barus. Kemudian Zakaria Ahmad, Ali Hasmi, dan Muhammad Said juga menunjukkan bahwasanya fansur itu berbeda dengan barus. Saya nanti mungkin bisa melacak di mana pernyataan-pernyataan ini, bisa terutama pernyataan Muhammad Said yang itu saya rekam terdahulu. Oh iya, ini ada Muhammad Said 1, 2, 3 catatan kakinya, yaitu di Aceh Sepanjang Abad vol 1 halaman 413. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, berarti kesalahan ini dari saya. Kemudian Zakaria Ahmad juga mengatakan demikian. Saya katakan tadi 1, 2, 2. Ini di catatan kaki ini ya, saya lihat sekitar Kerajaan Aceh dalam tahun 1520-1675 halaman 110 sampai 111. Kalau Ali Hasmi itu dari halaman Rubai Hamzah Fansuri halaman 11. Kalau ada kesalahan pengutipan saya mohon maaf dari perujukan di dalam buku ini. Saya kira demikian dulu. Diskusi ilmu pengetahuan itu terbuka lebar. Temuan-temuan saya juga ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan, sehingga dia tidak tertutup dari kesalahan. Kalau ada pandangan-pandangan lain yang bisa dikatakan lebih akurat, ya wajib diterima, karena ini adalah bagian dari diskursus ilmu pengetahuan yang selalu terbuka bagi kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.